Seorang polisi memberhentikan pengemudi ojek online. Kelihatannya biasa aja, sampai si pengemudi diminta menunjukkan surat-surat, dia diam, tenang. Tapi dingin, polisinya makin galak, mulai nunjuk-nunjuk dan bentak-bentak. Dan disitulah semuanya mulai memanas. Tanpa diduga, si tukang ojek ini mengeluarkan identitas. Bukan SIM, bukan STNK, tapi kartu tanda anggota Kopassus. Seketika wajah polisi itu berubah. Tegang, grogi, tapi udah telanjur emosi. Adu mulut pun pecah. Situasi hampir ricuh. Gimana kelanjutannya? Siapa yang mundur duluan? Dan apa dampaknya setelah kejadian itu? Sebelum kita bedah detik-detik panasnya insiden ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten viral dan panas kayak gini. Dan komen lo tim siapa? Polisi atau si abang Kopassus? Awalnya terlihat seperti tilang biasa. Seorang pengemudi ojek online dihentikan di pinggir jalan oleh seorang polisi lalu lintas. Di jalan yang padat kendaraan, kejadian seperti ini bukan hal aneh. Tapi siapa sangka, di balik jaket dan helm tukang ojek itu tersembunyi sebuah identitas yang tidak main-main. Identitas yang bahkan bisa membuat polisi paling galak sekalipun langsung terdiam dan grogi. Tapi si polisi belum tahu itu. Dia tetap maju dengan gaya arogannya. Suara peluit dibunyikan keras. Tangannya menunjuk tajam ke pengemudi. Tanpa basa-basi, dia langsung meminta surat-surat. Dengan nada tinggi dan wajah penuh percaya diri, dia merasa sedang menunjukkan kekuasaan di jalanan. Namun yang tidak ia sadari, orang yang sedang ia tilang bukan orang sembarangan. Dalam beberapa menit ke depan, semuanya akan berubah. Teguran biasa berubah jadi ketegangan. Dan ketegangan itu hampir berakhir dengan bentrokan. Panas menyengat, dan lalu lintas macet bukan main. Klakson bersahutan. Asap kendaraan bercampur debu membuat suasana makin sumpek. Di tengah kepadatan itu, seorang pengemudi ojek online dengan jaket kuning mencolok melaju perlahan di sisi kiri jalan. Di bagian punggungnya tertulis jelas Maxim. Situasi mulai memanas. Sang polisi berdiri dengan tangan di pinggang, nada suaranya mulai meninggi. Ia mengulang permintaannya dengan lebih keras. Minta SIM, minta STNK. Katanya, kalau tidak bisa menunjukkan, maka motor akan langsung dibawa ke kantor. Namun si driver, Maxim tetap tenang. Ia merogoh ke dalam jaket kuningnya, membuka dompet perlahan, lalu berhenti. Tangannya menggenggam sesuatu, tapi belum ia keluarkan. Matanya menatap lurus ke arah polisi, ekspresinya masih sama, datar, dingin. Tapi jelas, bukan tatapan ketakutan. Polisi makin kesal. Ia mulai mengancam. Katanya, kalau tetap membandel, ia bisa dikenakan pasal tambahan. Nada suaranya berubah jadi menekan. Bahkan beberapa kata mulai terdengar kasar. Ia merasa harga dirinya dipermainkan oleh tukang ojek yang tidak menunjukkan rasa hormat. Si driver akhirnya bicara. Satu kalimat pendek. Suaranya dalam dan berat. Ia bilang, apakah polisi yakin ingin melanjutkan ini? Polisi tertawa kecil. Sinis. Ia pikir itu bentuk perlawanan. Dan saat itulah, ia mulai kehilangan kontrol. Ia mendekat lebih cepat, jari telunjuknya menunjuk tepat ke wajah pengemudi. Suasana di sekitar makin ramai. Orang-orang yang menonton mulai bergumam. Sebagian mulai merekam. Beberapa terlihat menahan komentar karena tidak enak hati. Tapi ketegangan sudah di depan mata. Satu langkah lagi, bisa berubah jadi bentrokan. Si driver Maxim masih tidak bergerak. Tapi dari raut wajahnya, jelas dia bukan orang biasa. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu, bukan rasa takut, tapi lebih seperti sedang menahan amarah. Amarah yang selama ini dikendalikan. Dan sebentar lagi, identitas aslinya akan terungkap. Dan saat itu terjadi, sang polisi tidak akan percaya pada apa yang ia lihat. Suasana makin panas. Sang polisi mulai kehilangan kesabaran. Suaranya lantang, penuh emosi. Ia mengancam akan membawa motor si driver ke kantor, bahkan sesekali menggerutu seolah ingin menunjukkan kekuasaan. Tapi di tengah tekanan itu, si pengemudi Maxim akhirnya bergerak. Ia membuka dompetnya perlahan, seperti tak tergesa. Gerakannya tenang, terkontrol, dan sangat yakin. Semua mata mulai tertuju padanya. Dari dalam dompet itu, bukan STNK yang keluar, bukan juga SIM, tapi sebuah kartu dengan warna dasar merah. Logo kecil di pojok kiri atas langsung membuat mata sebagian orang yang melihatnya membelalak. Itu adalah kartu tanda anggota militer.
Kopassus dan si driver menatap lurus ke mata polisi itu, lalu dengan suara pelan tapi penuh tekanan, ia berkata bahwa ia sedang bertugas, menyamar, dalam misi khusus. Dan polisi itu baru saja menghentikan serta memperlakukan seorang anggota pasukan elit negara seperti pelanggar jalanan biasa. Raut wajah sang polisi langsung berubah. Dari yang tadinya marah dan agresif, kini mendadak kaku dan bingung. Matanya memandangi kartu itu, lalu menatap wajah sang driver. Ia mulai paham bahwa tindakannya barusan bisa berujung panjang. Beberapa warga sekitar yang melihat juga mulai saling berbisik. Sebagian bahkan mulai merekam lebih dekat. Suasana berubah seketika. Bukan lagi drama tilang, tapi ketegangan antara dua aparat di dua dunia berbeda. Polisi itu mulai membuka kancing atas seragamnya. Tangannya gemetar sedikit. Tapi dia mencoba tetap tegar. Sementara si anggota Kopassus hanya diam. Ia tahu posisinya. Ia tahu apa yang bisa ia lakukan. Tapi ia juga tahu batasannya. Namun satu hal pasti, permainan sudah berubah. Dan kali ini bukan si driver yang berada di bawah tekanan. Kerumunan semakin rapat. Kamera ponsel menyala di segala arah, menangkap setiap detik momen yang makin panas. Suara bisik-bisik berubah jadi desisan keras. Nama Kopassus sudah mulai bergaung di antara warga, mengaduk-aduk rasa penasaran, rasa takut, dan rasa kagum jadi satu. Polisi yang tadi mengamuk kini mulai kehilangan kendali atas situasi. Tatapannya gelisah, wajahnya berkeringat meski matahari sudah condong ke barat. Ia melirik kanan-kiri, mungkin berharap ada senior, atau setidaknya rekan yang bisa membantunya keluar dari kekacauan ini. Tapi ia sendirian. Kalau memang sedang bertugas, kenapa memakai jaket Maxim, tanyanya? Mencoba menggali celah, suaranya setengah menggertak, setengah gugup. Si driver hanya menoleh perlahan, sorot matanya dingin. Justru karena sedang bertugas, Pak. Kami menyamar, bukan pamer. Kalimat itu meledak di udara seperti granat kecil. Warga makin ramai, sebagian berseru pelan. Wah, beneran intel itu. Ada juga yang tertawa kecut, polisinya kena batunya. Polisi itu mulai terpojok, tapi egonya belum runtuh sepenuhnya. Ia berseru ke arah kerumunan, jangan rekam-rekam. Ini urusan dinas, tapi terlambat. Beberapa video sudah terkirim, tersebar di grup WhatsApp RT, forum online, bahkan mungkin sudah masuk akun-akun media sosial, lokal. Lalu, satu suara dari warga menyambar tajam, Pak Polisi, tadi nyuruh-nyuruh kayak preman. Sekarang kok malah takut? Itu percikan terakhir. Polisi itu maju selangkah, wajahnya merah padam. Kamu ikut-ikutan? Mau saya amankan juga? Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang. Suara rem mobil mendadak, lalu pintu terbuka cepat. Seorang pria berjas dinas dengan walkie-talkie di tangan, turun dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tegas, tanpa basa-basi. Ia menghampiri si driver, lalu mengangguk singkat. Kode 11 beta. Anda aman, saya yang ambil alih. Si driver hanya mengangguk kecil, lalu pria itu menoleh ke arah polisi. Anda tahu siapa yang Anda tahan tadi? Polisi itu hanya terdiam, tak sanggup menjawab. 1 detik, 2 detik. Lalu ia menunduk, pelan-pelan. Lain kali, kata si pria dinas tegas, jangan main gertak. Apalagi kalau Anda tak tahu siapa lawan main Anda. Situasi akhirnya mereda, tapi tidak untuk semua. Karena bagi si polisi, ini belum selesai. Dan bagi si driver Kopassus, penyamaran barulah dimulai. Dan di balik layar ada misi yang jauh lebih besar sedang berlangsung. 5 menit lagi ke lokasi, tapi tiba-tiba pria itu menoleh. Pandangannya langsung mengarah ke arah driver yang pura-pura sedang menunggu penumpang. Ada jeda. 5 detik. 10 detik. Orion tidak bodoh, dan sang driver tahu, penyamaran ini sudah di ujung tanduk. Pria itu bicara cepat ke sopir truk, lalu masuk kembali. Truk menyala, bergerak. Meninggalkan titik koordinat. Sang driver menutup aplikasi Maxim di ponselnya. 1 detik, 2 detik, lalu ia tancap gas. Tak ada sirin, tak ada pengawalan. Hanya satu motor tua membelah jalanan malam, memburu kendaraan gelap yang membawa lebih dari sekadar orang. Tapi kemungkinan informasi vital tentang sindikat internasional. Misi tidak lagi tentang pengintaian.